Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pertolongan Tuhan mengantarkan kita di hari yang baru ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah bijaksana di tengah-tengah waktu yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja melewati hari-hari dan saat-saat yang sungguh mendebarkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara kita. Demonstrasi di berbagai daerah, di berbagai tempat, dan secara khusus di ibu kota negara, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat dan tentu juga kehidupan yang sulit di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat bagaimana kehidupan manusia di zaman ini, tentu kita bersepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab sedang digenapi. Kejahatan, kemerosotan moral, ketiadaan empati, kasih yang semakin pudar satu di antara yang lain, semua merupakan tanda-tanda yang telah disebutkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang kita baca tadi memberi kepada kita nasihat dan dorongan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Artinya, kita tidak bisa hidup sembarangan di masa ini atau disetir oleh ilah zaman ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jadilah bijaksana. Artinya, kita harus menyelaraskan hidup kita di dalam acara Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dan menyikapi apa yang sedang terjadi. Di sana dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi jadi seperti orang arif. Orang arif, orang bijaksana, senantiasa menyelaraskan cara hidupnya dengan caranya Tuhan. Kemudian dikatakan, pergunakanlah waktumu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu sangat penting di masa-masa ini. Menggunakannya dengan bijaksana, baik dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak boleh terabaikan, tidak boleh teralihkan oleh kesibukan, oleh karena materi dan kesenangan dunia ini. Waktu persekutuan bersama dengan keluarga tidak boleh juga dirampas untuk membuat kita tidak hidup dalam persekutuan dengan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita jalani dan alami hari ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan sikap hidup yang tidak lagi takut akan Tuhan ini, baiklah kita hidup berbijaksana, baiklah kita hidup senantiasa mengerti kehendak Tuhan dan menjelaskan hidup kita kepadanya. Kita menyerahkan diri di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak menjadi bodoh oleh karena mabuk anggur dan hawa nafsu yang menguasai. Kita kemudian juga memberi diri senantiasa bertumbuh di dalam persekutuan satu sama lain dengan orang-orang percaya. Juga kita hidup dalam pengucapan syukur. Kita hidup dengan penuh penyerahan juga kepada Tuhan. Dengan apa yang Ia beri, kita syukuri, kita nikmati. Kita tidak mengejar segala sesuatunya dengan cara-cara yang tidak dikenal oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki respect satu sama lain. Ada saling hormat, menghormati, merendahkan diri satu sama lain. Menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih satu sama lain. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita, di dalam gereja dan pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berada di hari-hari di mana kehidupan kekristenan kita ditantang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita melihat apa yang sedang terjadi. Sudah diingatkan kepada kita bahwa ini adalah tanda-tanda zaman. Dan jika kita sudah mengerti tanda-tanda ini, baiklah kita hidup memperhatikan cara hidup yang
dengan seksama, dengan arif, dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun dan memberkati keluarga kita hari ini, baik juga gereja dan pelayanan kita, dan kehidupan masyarakat kita di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Haleluya. Amin.